Terima kasih Bu Wagub, Pak Wasril, dan Pak Pandra. Semenjak pemerintah mengumumkan kasus COVID tanggal 2 Maret 2020, itu tentu berbagai usaha kegiatan ekonomi banyak yang memang stagnan karena rata-rata semua kita hari ini stay at home. Nah, tapi hari ini kebijakan pemerintah dengan kurva sebaran COVID ini yang semakin flat dan bahkan menurun, landai. Sekarang pemerintah mengeluarkan kebijakan soal new normal. Nah, mungkin soal new normal ini normal barulah gitu ya. Normal baru ini mungkin banyak juga yang belum paham seperti apa gitu. Mungkin Bu Wagub bisa dijelaskan supaya publik kita ini paham apa sih normal baru itu, apakah kembali seperti normal yang lama atau ada kebiasaan baru gitu Bu? Ya, karena baru pasti ada sesuatu yang baru. Jadi begini, sejak ada pandemi kan kita di beberapa daerah ini masing-masing kebijakannya berbeda. Oke. Kalau di nasional mungkin secara umum, tapi kalau kita lihat masing-masing daerah berbeda seperti yang terjadi di DKI, Jawa Timur, Jawa Barat ada PSBB, Lampung ini kan enggak. Jadi artinya masing-masing daerah berbeda. New normal itu kembali ke normal tapi dengan tatanan yang baru. Sebenarnya new normal ini kalau boleh disampaikan kepada publik, terutama di wilayah-wilayah yang tadinya sempat semacam di lock itu dengan pola PSBB, kemudian dibuka pelan-pelan, yang kemudian tahapannya normal tapi normal dengan tatanan baru. Baru kenapa? Karena masih ada COVID di sini. Yeah. Kenapa disebut tatanan baru? Karena masih ada COVID, karena belum ada ditemukan vaksin, belum ada ditemukan obatnya. Akan jadi berbeda kalau sudah ketemu vaksin, ketemu obat, katakanlah akan mungkin saja normal seperti yang sebelum ada COVID, artinya ada penyakit, ada obat, ada vaksin kan bisa normal lagi. Tapi karena belum ada vaksin, belum ada obat, kita tidak PSBB lagi, daerah-daerah banyak dibuka lagi, tapi dibukanya tidak serta-merta normal ke normal sebelum ada COVID. Jadi artinya normal dengan menerapkan protokol kesehatan. Normal dengan menyesuaikan diri karena di sekitar kita masih ada COVID yang belum ada vaksin dan obatnya. Iya. Kira-kira itulah, normal aja. Jadi berarti memang tidak langsung kembali seperti normal sebelumnya gitu ya? Langsung, karena ada sesuatu yang baru situasinya di sini. Nih, kalau kita kemarin masih masa istilahnya darurat banget kan di PSBB beberapa daerah. Lampung meskipun tidak PSBB tapi kita juga menerapkan protokol hampir semacam PSBB sebenarnya. Jadi situasi yang itu, situasi daruratnya relatif sudah menuju ke melandai itu. Nah kemudian kita mulai, karena nggak mungkin lah seterusnya akan ditutup, ekonomi bisa hancur dan sebagainya, terus jomblo-jomblo juga bisa menjerit karena lagi gebetan ya kan, seterusnya. Jadi mulai dibuka tapi dengan sebutannya tadi normal baru, dengan tatanan yang baru, protokol kesehatan karena ada COVID di sekitar. Kalau jomblo-jomblo seumpama memang nggak boleh pesta, nggak boleh menikah, berat juga ya Pak Wasril ya. Nah, jadi mungkin gini juga, Bu. Di beberapa daerah PSBB memang kan diatur beberapa usaha yang boleh buka dengan yang nggak boleh buka. Sementara di kita ini kan karena nggak PSBB, tidak ada sebenarnya secara khusus usaha apapun itu boleh buka, tapi dengan memperhatikan protokol kesehatan. Nah, hari ini apakah memang semua kegiatan dan di semua sektor baik formal maupun informal itu sudah bisa berjalan gitu Bu? Kita kemarin memang tidak PSBB, tapi ada beberapa yang kemungkinan menjadi kerumunan karena ada edaran dari Kapolri kita nggak boleh berkerumun, maka hindari kerumunan. Kan yang di selalu kita himbaukan, satu, kalau bisa di rumah saja, aktivitas di rumah saja. Kalau terpaksa keluar,
jalankan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, sering cuci tangan pakai sabun, atau kalau nggak ada sabun dan air pakai sanitizer. Kemudian jaga jarak, hindari kerumunan. Nah, ada beberapa titik yang memungkinkan kerumunan, dan kebetulan kayak kemarin kebetulan untuk muslim pas lagi Ramadan, banyak titik-titik yang mungkin kerumun seperti di tempat ibadah sampai dengan Idul Fitri ya. Atau juga yang kemungkinan kerumunan pengajian atau mungkin di gereja juga dan sebagainya, tempat-tempat ibadah yang lain. Kemudian ada juga tempat kerumunan, tempat wisata. Itu juga kita minta akhirnya semua titik-titik yang memungkinkan terjadi kerumunan kita minta tutup. Sebenarnya ada juga yang memungkinkan terjadi kerumunan, tapi karena vital seperti pasar, seperti mall, orang nggak bisa nggak makan kalau ditutup kan. Jadi tak boleh buka, tapi pakai protokol kesehatan yang ketat. Nah, hari ini karena angkanya sudah agak melandai, titik-titik yang mungkin jadi kerumunan itu seperti tempat ibadah dan sebagainya tadi memungkinkan untuk pelan-pelan dibuka, tapi juga nggak langsung dibuka total seperti normal seperti sedia kala. Ada prasyarat-prasyaratnya, kemudian juga SOP-nya untuk bagaimana tempat ibadah dibuka. Jadi harus berkoordinasi dengan aparat-aparat yang terkait seperti di kecamatan, termasuk juga dengan TNI Polri dan sebagainya. Kemudian sampai di situ kan kemampuan menampung jamaah berapa dengan protokol kesehatan. Jadi kalau sebelumnya mungkin katakanlah dengan duduk seperti normal itu 100, tapi karena protokol kesehatan ini harus jaga jarak 1 meter, jadi katakanlah cuma 30 kapasitasnya, ya harus diisinya maksimal 30, kira-kira begitu. Jadi tidak serta-merta langsung dibuka begitu, tapi ada tahapan-tahapan. Kemudian mungkin ini Pak Pandra, gitu ya. Tadi disinggung sama Bu Wagub soal masalah social distancing, physical distancing, ini kan maklumat dari Pak Kapolri, kebijakan dari pemerintah, kemudian sama Pak Kapolri dibuat maklumat, ya orang-orang dilarang untuk berkerumun dalam jumlah-jumlah tertentu, apalagi jumlah yang besar gitu. Nah, apakah maklumat ini sudah dicabut atau seperti apa sekarang pelaksanaan di new normal ini, Pak Pandra? Baik, terima kasih Bang Donald, terhormat Ibu Wagub, Pak Wasril. Jadi pada kesempatan siang hari ini di Kupas Tuntas, ya setidaknya kami juga menyapa kepada seluruh yang menyaksikan acara podcast Kupas Tuntas ini. Perlu kami sampaikan bahwa apa yang disampaikan Ibu Wagub tadi memang betul apa adanya, bahwa informasi tentang adanya coronavirus ini sebenarnya sudah kita dapat informasi dari bulan Desember. Namun di awal Januari mungkin kita masih mendengar bahwa masih belum ada virus itu sampai di Indonesia. Kita masih di awal Januari itu masih khususnya TNI Polri bersama pemerintahan, ya artinya dari pemerintah pusat waktu itu sedang menyambut para awak kapal dari luar negeri pada saat itu yang akan dilakukan semacam penyesuaian setelah dari luar negeri itu isolasi selama 2 minggu itu di daerah Batam. Nah, kemudian di sekitar bulan Maret baru ada Februari sebenarnya di Lampung itu belum ada. Tetapi yang ada adalah berita hoax-nya yang mencampur adukkan informasi yang ada, itu yang kami katakan tadi. Tentunya di tengah pandemi virus corona COVID-19 ini, kita senantiasa harus jangan panik. Informasi itu harus dicek. Artinya harus disaring informasi itu sebelum di-sharing. Informasi di awal itu seperti itu yang kami ikuti urutan-urutannya. Di awal di Februari dikatakan bahwa di Provinsi Lampung ada 1 orang yang terjangkit virus corona. Kemudian kamu selidiki ternyata itu bukan terjadi di tempat kita. Nah, itu yang perlu kita lakukan upaya penegakan hukum. Sudah sampai 5 kasus hoax ya yang kita tangani. Dan rata-rata dari pengakuan para tersangka tersebut adalah menyesal di kemudian hari. Artinya dia hanya iseng, ada yang 1 orang tersangka itu merasa dirinya merasa gundah. Jangan sampai terjadi di dirinya sendiri. Itu yang awal mulanya. Kemudian di bulan Maret, ya rupanya waktu Februari masih belum, tapi di Maret sudah mulai ada yang terkonfirmasi. Nah, itu yang betul-betul. Makanya kami selalu dengan adanya satuan gugus tugas penanganan COVID terpadu, kami secara terpadu dengan instansi 3 pilar di sini, dari artinya unsur dari pemerintah Provinsi Lampung, kemudian TNI dan Polri. Kami
sinergi di sana. Dan juga pada tanggal 19 Maret 2020 yang lalu, Kapolri telah mengeluarkan namanya maklumat Kapolri. Salah satunya adalah kita melaksanakan stay at home, kemudian work from home, kemudian juga pray from home. Artinya ibadah di rumah, kemudian belajar dan sekolah di rumah. Nah, kegiatan itu sampai berjalan, bahkan sudah ada di situ kita mengandut pada undang-undang tentang kesehatan. Salah satunya adalah bagaimana namanya suprema salus populi supremas es lestat. Artinya hukum tertinggi adalah keselamatan masyarakat, keselamatan rakyat. Nah, ini yang kami lakukan bersama unsur-unsur terkait, bersama unsur TNI dan Polri. Menghadapi new normal ini, tentunya kita menghadapi suatu pola adaptasi kebiasaan baru. Dan kadang-kadang masyarakat yang pertama saja untuk menggunakan masker, itu adalah sesuatu. Atau misalnya bertatap muka dengan orang. Kadang-kadang kita kurang, kamu kayaknya sombong sekali nih, nggak mau tatap muka. Tapi dengan situasi sekarang menghadapi new normal, itu yang harus kita laksanakan. Sampai saat ini, maklumat Kapolri itu ibaratnya ada beberapa poin yang masih kita jalankan. Salah satunya penekanan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menyampaikan kepada Panglima TNI dan Kapolri pada saat tanggal 5 Juni beliau mempersiapkan bagaimana kesiapan menuju new normal. Jadi artinya protokol kesehatan itu harus betul-betul dijalankan oleh setiap masyarakat, dan kami diperintahkan unsur TNI dan Polri, jumlah seluruh Indonesia yang kami tangkap itu ada 340.000. Nah, 340.000 ini yang akan melakukan upaya pendisiplinan diri kepada masyarakat yang akan melakukan aktivitas baik di sektor-sektor yang Ibu sampaikan tadi, di perdagangan. Kenapa pasar sampai saat ini pada saat masa pandemi tetap ada mau tidak mau, ekonomi bisa ditutup, tetapi tuntutan ekonomi tidak bisa ditutup. Orang perlu makan. Nah, itu yang harus kita jaga. Di samping itu juga kita berdampak kepada PHK. Ya, ini yang harus kita lakukan upaya-upaya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi mungkin begini juga Pak Pandra. Tadi kita bicara Lampung kan ada PSBB ya Bu ya. Nah, dengan maklumat Kapolri kemarin kita ndak PSBB, pesta-pesta ndak boleh. Itu kan. Kemarin kan banyak yang memang diarahkan supaya tidak pesta-pesta dulu di masa pandemi dan ngumpul-ngumpul dulu gitu. Kalau sekarang gimana Pak Pandra? Dengan belum dicabutnya itu udah boleh belum? Ya, artinya di sini kan kita sedang menata. Sama dengan DKI Jakarta sedang melaksanakan PSBB transisi. Walaupun kita tidak PSBB transisi, setidaknya kita jaga dulu karena salah satunya adalah tetap di rumah, kemudian jaga jarak, hindari kerumunan. Nah, hindari kerumunan ini kan perlu kita sepakati. Tadi Bu Wagub juga jelaskan, dalam satu tempat sedang kita tata. Kita sekarang sedang menata dengan stakeholder atau pemangku kepentingan yang ada di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Kita siapkan dulu perangkat itu dan kita komitmen bersama dengan para masyarakat nantinya, dan kami yang bertugas tidak terjadi miss nantinya. Nah, ini misalnya pada saat masuk menggunakan masker, diingatkan dia bisa mengerti. Itu harapan kita. Tapi artinya teknisnya ini lagi dikonsep. Iya, ya? Betul. Ini ya. Dan jadi perlu pemahaman di masyarakat dan sampai nanti mungkin di acara-acara pertemuan perkawinan ya, kayak saya lihat juga sudah mulai dari hotel-hotel, kemudian dari ballroom yang ada, bahkan kami di Polda Lampung pun juga sudah ditugaskan para pejabat utama dan Kapolres jajaran untuk membuat ya semacam rekayasa seperti apa siklusnya di dalam mentaati kuncinya protokol kesehatan. Karena bagaimanapun juga alasan new normal itu adalah vaksin belum ditemukan, kemudian juga WHO menyatakan bahwa ini virus corona ini tidak akan hilang dan perekonomian harus tetap berjalan, dan juga jangan sampai menghindarkan terjadinya PHK yang mengakibatkan juga rawan terhadap kriminalitas, Bang. Nah, itu ya kita sekarang kami sudah melaksanakan kegiatan Vikon dengan Bapak Kapolri, penekanannya seperti itu. Apabila SDM-nya kuat, kemudian juga bisa menjaga protokol kesehatan, kita aman, produktivitas akan tinggi. Nah, ini yang jangan sampai melupakan lapangan pekerjaan yang tentunya menjadikan pendapatan asli daerah akan meningkat sehingga masyarakat sejahtera. Kuncinya itu. Nggak mungkin kita di rumah terus gitu. Kuncinya itu. Iya. Nah, ini mungkin bidangnya Pak Wasril ini. Gitu kan? Soal masalah jomblo ya. Tempat ibadah. Jadi kayak kemarin kan banyak orang-orang bahkan narasi-narasi di media sosial banyak sekali Bu yang menyudutkan pemerintah, membanding-bandingkan pasar buka, ini tempat ibadah ditutup gitu. Nah sekarang
gimana nih Pak Wasril teknisnya, dan juga kalau tidak salah itu kan dari Kementerian Agama sudah ada juga edaran soal seperti apa teknis pelaksanaan di lapangan gitu Pak Wasril. Ya, terima kasih ya. Jadi surat edaran Menteri Agama nomor 15 itu menjawab yang pertama itu kerinduan masyarakat untuk segera beribadah kembali di rumah ibadah, walaupun tidak dalam posisi normal seperti awal, tetapi intinya kebolehan masyarakat untuk kembali menggunakan fasilitas rumah ibadah untuk beribadah secara berjamaah. Tetapi semangat dari surat edaran itu tetap adalah bagaimana memperhatikan protokol kesehatan. Oleh karena itu surat edaran itu kemudian mengatur terkait dengan bagaimana keharusan pengelola rumah ibadah untuk mempersiapkan seluruh protokol kesehatan, menggunakan masker, kemudian bagi jamaah ya dengan kesadaran, kemudian menyiapkan hand sanitizer di depan, kemudian physical distancing dan seterusnya. Nah kemudian yang berikutnya surat edaran itu juga ditujukan kepada para pemangku kebijakan, di dalam hal ini Kapolri, kemudian kepala-kepala daerah terutama, karena otoritas yang bisa memberikan gambaran tentang kondisi real masyarakat seperti apa penyebaran COVID di lingkungan itu adalah otoritas pemerintah daerah secara hierarkis dari pemerintah provinsi, kemudian kabupaten dan kecamatan. Oleh karena itu, pertama kita Kementerian Agama kemarin menyampaikan ke seluruh jajaran kita, struktur kita untuk segera berkoordinasi. Karena di situ mengatur tentang bagaimana masjid-masjid itu juga berkoordinasi dengan gugus tugas di level kecamatan, kemudian kabupaten sampai provinsi. Nah, khusus untuk masjid-masjid yang menjadi transit perlintasan itu menjadi fokus kita supaya betul-betul protokol kesehatan itu dijalankan. Nah ini juga sebetulnya menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat bahwa yang ingin menikmati kembali masjid ini adalah semuanya, termasuk orang yang sadar yang pengen ke masjid tapi dia harus terjamin kalau saya ke masjid orang-orang pada pakai masker nggak, orang-orang pada physical distancing nggak. Nah ini juga jangan sampai ada para umat beragama ini yang kemudian dia menang sendiri, ingin nyaman, terus ingin bersolat rapat-rapat, kemudian mengabaikan hak orang lain yang ingin menikmati dengan kondisi jaminan bahwa protokol kesehatan diterapkan. Saya kira itu pesan yang paling penting dari surat edaran Menteri Agama nomor 15. Jadi sudah boleh ya, tapi dengan memperhatikan protokol kesehatan gitu ya. Nah kemudian tadi menarik juga soal jomblo ini, ya kan? Oh iya jomblo. Nah ini teknisnya gimana? Sudah banyak sekali kita Iya. Angka perjombloan. Kalau nggak bisa naik ini angka perjombloan ya Bu ya. Jadi memang Bu Wagub, Pak Pandra juga dan seluruh pemirsa sekalian, memang pertanggal 23 April sampai dengan 29 Mei kita tidak menerima pendaftaran terkait pencatatan nikah. Coba bayangkan dari 23 sampai dengan 29 Mei, hampir 1 bulan ya. Berapa itu calon populasi baru itu hilang itu gara-gara tidak ada yang nikah itu. Nah, tetapi kita amati ternyata terbayar dengan WFH itu karena banyak orang yang bekerja di rumah. Nah, jumlah populasi juga naik itu rupanya. Iya, terjadi otomatis ya. Betul angka. Iya. Nah, jadi sekarang masyarakat itu boleh mendaftar kembali untuk melakukan pernikahan, tetapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Domain Kementerian Agama itu adalah pencatatan pernikahan, yaitu prosesi akadnya. Sementara resepsi itu karena itu berkaitan dengan keramaian menjadi ranahnya. Iya betul. Terkait dengan maklumat keramaian. Dan kita juga mengatur untuk akad itu tetap diarahkan di kantor KUA dengan jumlah 10 maksimal. APD lengkap, petugas termasuk kedua mempelai. Jika ada masyarakat yang ingin melaksanakan di luar itu prosesi akad, kita bicara akad. Kalau resepsi lagi-lagi itu ada domain politik. Kalau ada yang ingin melaksanakan di rumah atau di masjid, maka Catin itu harus membuat surat pernyataan di atas materai. Di atas materai. Kemudian kalau dia di masjid sesuai dengan surat edaran yang nomor 15 itu dibolehkan
yang hadir itu sampai maksimal 30. Tetapi kalau di rumah tentu memperhitungkan kondisi physical distancing. Saya kira tidak mungkin sampai 30, kecuali rumahnya Bu Agung mungkin bisa itu untuk 30 orang gitu. Tapi untuk rumah biasa kan 10 gitu tetap. Jadi saya kira itu mungkin. Nah, kita sedang menunggu edaran terbaru terkait dengan secara teknis seperti apa gitu. Tetapi untuk protokol yang sekarang kita lakukan adalah yang seperti saya jelaskan tadi. Iya, tapi sudah boleh ya? Sudah boleh, dan kemudian tetap itu tadi diarahkan ke KUA. Kalau di luar KUA, di masjid atau di rumah itu harus melalui surat pernyataan. Baru kepala KUA-nya mau melaksanakan prosesi akad tersebut. Dan tentu juga sudah koordinasi dengan gugus. Kalau gugus nggak memberikan akad, kepala KUA juga nggak akan membolehkan. Tetap harus digiring ke kantor KUA. Ini angin segar lah buat betul. Jadi saya juga dengar juga nih Bang, ibaratnya di gedung ada yang bilang nanti kalau acara di gedung kita dikasih ada dress code-nya. Ini ada yang dengar informasi begitu katanya. Oh, supaya tidak penuh. Nah, nanti ada yang bajunya dress code-nya warna merah, jam berapa sampai jam berapa. Nah, itu sampai sebegitunya. Makanya kami juga dengar informasi juga kalau misalnya di masjid, misalnya sholat Jumat, Pak Wasril seperti apa nantinya? Langsung ya. Iya. Ya. Jadi kita mengamati sekarang seperti yang kita sampaikan tadi, memang harus diakui Bu Agung ya, memang ketika ada siaran pers kementerian terkait dengan masyarakat diminta untuk menunaikan sholat dan ibadah di rumah semasa Ramadan termasuk sampai dengan Idul Fitri, kita juga melihat bahwa ada juga sebagian masyarakat. Tetapi saya melihat positif bahwa beberapa masjid yang tetap melaksanakan aktivitas sholat, ya apakah sholat Jumat bahkan sholat biasa, sholat jamaah biasa, itu biasanya masjid yang pengurusnya bertanggung jawab penuh bahwa protokol itu dilaksanakan. Kita sudah cek di beberapa tempat, walaupun jumlahnya tidak seramai ketika sebelum diberlakukan itu, tetap masih ada, tapi protokol kesehatan ketat. Pakai masker juga. Pakai masker. Bahkan itu ada tulisan jamaah wajib bermasker. Iya. Kemudian saya lihat ada bahkan yang sudah menyiapkan termogan. Tapi termogan ini kan masalahnya siapa yang menunggu di hadapan itu kan. Bahkan ada masjid, saya mendapati beberapa masjid itu yang ketika Jumatan kapasitas maksimalnya itu sudah terlampaui, itu ada yang jaga, Pak, nggak bisa lagi Pak. Nah, itu komit, pengurus yang komit. Iya, kuotanya udah dibatasi. Sudah dibatasi ya? Karena ada akibat dari physical distancing yang tadi kalau kata Bu Agung 100 itu bisa mungkin menjadi 30. Iya. Nah, mereka konsisten ketika sudah lepas dari 30, kan kalau dibiarkan maka mereka akan masuk di sela-sela yang physical distancing itu. Nah, untuk jenis pengurus-pengurus yang seperti ini tentu kita apresiasi yang sebesar-besarnya. Walaupun pada kenyataannya mungkin ada sebagian-sebagian rumah ibadah yang masih kekeh melaksanakan tanpa memperhatikan protokol. Oleh karena itu himbauan-himbauan ini saya kira menjadi kerja bersama kami di Kementerian Agama melalui jalur kita, kemudian gugus tugas dan Polri tentu juga berhak untuk melihat sejauh mana. Tapi kalau jamaahnya itu sudah penuh, apa dibikin gelombang kedua itu saya dengar juga ada sempat begitu Pak? Nah, saya mendapatkan contoh Idul Fitri ya. Kalau gelombang kedua itu saya nggak begitu secara fikih nggak begitu ini saya kalau untuk soalnya. Kalau yang Idul Fitri saya mendapatkan beberapa laporan dari para jamaah itu yang memang disuruh. Dan itu ketika mereka kemudian harus pulang, kemudian mereka akhirnya melaksanakan sholat di rumah masing-masing. Tidak ada yang marah itu karena memang situasinya sudah komitmen bersama. Saya kira ini kan proses surat edaran juga dalam rangka edukasi ke masyarakat bahwa COVID ini harus dihadapi bersama dengan sama-sama mematuhi gitu, tidak ngotot dengan berbagai macam argumentasi agama gitu. Saya kira demikian. Mungkin ini juga Pak Pandra, kaitan tadi yang disampaikan Pak Wasril, seumpama ketika melangsungkan pesta pernikahan itu kan sudah ada batasan-batasannya juga tadi itu ya. Akad, itu untuk prosesi akad. Akad nikah. Kalau yang resepsi itu sama sekali kita nggak atur itu. Ini masih untuk dibahas. Resepsi, mungkin ini kan perlu ada seperti apa teknisnya gitu kan? Ya, supaya masyarakat itu paham dan multitafsir gitu. Ya, jadi betul Bang, kemarin kami juga sudah berkoordinasi dengan gugus tugas, artinya dengan dinas terkait. Itu ada beberapa dari stakeholder pemangku kepentingan terkait itu, misalnya dari PHRI dan sebagainya. Mereka sudah membuat
suatu usulan-usulan yang nanti kita bikin komitmen bersama yang saya katakan tadi. Misalnya di gedung pertemuan jumlahnya berapa kapasitasnya yang sampai Ibu Wagub bilang. Pada kreatif loh, Pak. Iya, kreatif mereka. Bikin video kira-kira simulasinya. Iya. Kalau pengantin seperti apa, Iya, betul. orang tua nanti seperti apa, nanti akad seperti apa, kursinya disetting gimana, tamunya alurnya gimana. Iya, betul. Jadi walaupun tidak diatur, sebenarnya mereka sudah punya konsep juga, Pak. karena Bisa ambil itu sudah. Karena mereka sudah mempersiapkan yaitu tadi untuk menghadapi the new normal itu adalah Iya, pola iya, adaptasi kebiasaan baru. Nah, kebiasaan yang selama ini nggak seperti itu kan, kita hanya bisa menyampaikan tangan seperti ini. Alamiah, jadi kan ini shifting. Dan tanpa ada COVID sebenarnya saya meyakini akan ada seperti ini karena kesadaran akan kesehatan juga semakin lama semakin bagus ya di ini masyarakat kita. Jadi karena COVID ini mempercepat aja sebenarnya. Tapi karena ini berkepentingan dan banyak pihak juga berkepentingan. Misalkan vendor-vendor yang lama nggak selenggarakan sampai karyawan dirumahkan untuk terkait dengan kegiatan event ini ratusan bahkan ribuan. Oh iya betul. Iya. Bahkan di daerah juga seperti itu Ibu ya. Biasanya mereka jadi event organizer untuk menghias tempat perkawinan, akhirnya dia jadinya hiasnya untuk ini selama COVID. Yang main keyboard dan sebagainya. Bahkan sampai bikin peti jenazah. Saya lihat di Jawa Tengah seperti itu, mereka kerajinannya bikin itu. Ya artinya seperti itulah. Kalau seumpama dia pakai IO atau di gedung, mungkin itu sudah ada paket-paketnya, gitu ya, yang menyesuaikan dengan konsep new normal hari ini. Nah, terus kalau di kampung-kampung ini seperti apa? Kalau kita di kampung-kampung, misalnya kalau pesta, ya memang nggak ada protokol apa-apaan kan gitu kan? Nah ini kira-kira gimana? Iya, ini Pak. Jadi artinya kami di gugus tugas, apalagi Pak pimpinan ketua gugus tugas di provinsi kan kami kemarin baru saja melaksanakan dan juga dengan ada Vicon dengan BNPB tentu arahan-arahan itu akan dijadikan suatu komitmen bersama yang nanti kita jabarkan kepada kabupaten kota yang ada termasuk nanti penjabaran ke daerah-daerah. Ini yang sedang kita lakukan. Ya tentu menghadapi seperti itu kita berharap juga warga masyarakat yang ada di Lampung dan sekitarnya tentunya jangan sampai nanti euforia berarti ini sudah bebas, tidak seperti itu. Kita tetap dijaga. Nah kami bersama unsur TNI, Polri dan Satpol PP dari unsur pemerintahan, ibaratnya kita melakukan pendisiplinan. Makanya sekarang di mal-mal, di tempat-tempat umum, ya tujuannya seperti itu. Nah ini yang mungkin ya ada terjadi kendala. Ibaratnya ya kita lihat di beberapa media kan sudah namanya sekarang kita sudah era keterbukaan informasi publik. Kita lihat sendiri banyak benturan-benturan dengan petugas. Nah kita berharap seperti itu agar masyarakat tujuan kita tuh baik untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Jadi ada sebenarnya udah mulai ada sih edaran dari kementerian-kementerian seperti Kementerian Kesehatan, kalau yang terkait dengan ASN dari Kemenpan dan sebagainya, terkait perdagangan juga ada. Jadi macam panduan atau SOP gitu ada. Saya pikir kita juga akan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk kawan-kawan pemerintah daerah sebarkan itu sampai dengan ke desa-desa. Jadi macam SOP panduannya kayak gini lah. Tapi kan sebenarnya bisa dikurang lebihnya. Tidak berkerumun berlebihan. Jaga jarak. Jaga jarak, pakai protokol kesehatan itu, pakai masker dan sebagainya. Jadi kita akan koordinasi dengan kawan-kawan kabupaten kota untuk memastikan sampai ke desa-desa semua paham. Nah sebenarnya yang paling resah itu bukan hanya perjombloan, Bang. Termasuk juga ini emak-emak pengajian sudah mulai resah. Sudah lama nggak ketemu sahabatnya kan, gitu sendiri. Biasa silaturahmi, ketemu ngobrol. Betul, gitu. Itu juga jadi semalam sempat muncul kami hampir setiap hari diskusi virtual terkait dengan COVID-19 ini, termasuk semalam muncul dari dunia pesantren. Pesantren sudah jadwalnya pulang, ini bagaimana, dan seterusnya. Muncul juga pertanyaan dari ibu-ibu pengajian. Kalau yang besar mungkin mereka masih pahami, nggak boleh berkumpul karena kalau besar itu bisa 10.000 orang kan pengajian. Itu tapi mencari kalau berkerumun. kan sempat saya ceritakan soal perjombloan, solusi perjombloan ini sudah bisa akad maksimal 30 dengan protokol kesehatan. Mereka lantas bertanya, terus kalau yang ngaji lingkungan itu, ibu-ibu yasinan 30, 25 sudah boleh juga apa belum Pak Wasdel kira-kira? Kalau di surat edaran Menteri Agama nomor 15 poin 6 itu kan jelas bahwa fungsi rumah ibadah di samping untuk pelaksanaan sholat berjamaah juga untuk fungsi sosial agama. Di dalamnya adalah
mengadakan itu tadi akad nikah termasuk pengajian. Saya kira itu merujuk pada SE itu Berarti saja. sudah mulai dengan protokol itu. Tetapi tetap dengan semangatnya adalah protokol Protokol kesehatan. kesehatan. Nah, itulah nanti kami berserta Babinsa dan Babin Kamtibmas, tentunya itu yang akan kita informasikan kepada desa-desa, kecamatan yang ada, bermitra dengan forum koordinasi pimpinan daerah setempat. Itu yang kita lakukan. Iya, jadi memang supaya masyarakat jangan sampai salah menangkap Betul. new normal ini, dikira new normal itu memang kembali ke normal yang lama. Sedia Ya. kala, iya. Betul. Tapi adalah perubahan-perubahan yang baru menyesuaikan dengan situasi hari ini. Nah, kalau ini Bu, sektor pendidikan, kalau yang lain kan semua ini sudah mulai jalan, sudah mulai bergerak. Nah, pendidikan ini sampai sekarang sepertinya atau sudah ada aturan yang baru, anak-anak sekarang udah boleh sekolah atau belum atau gimana ini? Kalau kita mengacu dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan belum dibuka lagi, belum dibuka dulu seperti sedia kala. Tapi justru waktu yang selama belum dibuka ini kita gunakan untuk memaksimalkan persiapannya. Karena itu kalau cuma pertemuan biasa nggak terlalu banyak apa istilahnya efek dominonya. Berbeda dengan dunia pendidikan, efek dominonya cukup lumayan. Jadi misalkan ada opsi-opsi itu simulasi terus kalau di pendidikan. Ada opsi-opsi seperti kelas, kan ketersediaan kelas kita kan masih hitungannya untuk normal yang sedia kala. Kalau balik new normal ini ngefeknya misalkan kita buat simulasi kelasnya, maka jadwalnya ditambah. Yang tadinya jadi misalkan kelas 1 misalkan isinya 40 orang katakanlah. Jadi kita buat 2 jadwal, pagi dan sore. Dibagi 2, jadi 2 Iya, gelombang gitu ya. gitu ya. Karena kan kita nggak mungkin dalam waktu dekat membangun sekian fasilitas pendidikan. Nah, opsi itu melahirkan lagi opsi gurunya, opsi gaji gurunya, opsi banyak sekali. Jadi opsi untuk peralatannya juga harus bertambah dan sebagainya. Opsi untuk tenaga di luar pendidikannya juga harus bertambah, karena kan tadinya dia beresin untuk 1 kali sesi, dia harus beresin untuk dan menyiapkan untuk 2 kali sesi dan sebagainya. Opsi-opsi beberapa kali itu kita masih terus simulasi dan sudah mulai ada petunjuk-petunjuk sih dari Kementerian Pendidikan, tapi belum dibuka karena kebetulan juga hari-hari ini memang hari jadwal dekat libur. Bulan Juni ini kan memang bulan libur sebenarnya. Jadi mungkin saja akan ada kebijakan baru terkait di pendidikan itu sekitar Juli. Jadi khusus pendidikan belum ada yang baru. Tapi memang mungkin para orang tua juga Bu Wagub dengan situasi yang hari ini yang masih pandemi ya, mungkin orang tua juga nggak mau ngasih anaknya juga berangkat sekolah. Iya, masih. Tapi nggak juga ini persatuan emak-emak Iya. Jadi biasanya nggak ngajarin matematika sampai iya. detail, Oh, terpaksa nggak ya. ngajarin apa sampai detail, akhirnya ngerasain. Emaknya pusing juga. Baru tahu kalau ngajarin itu susah. Jadi udah nggak betah katanya. Jadi ada juga meme-meme di media sosial, ternyata ketika emaknya yang ngajarin, emaknya lebih galak dari gurunya. Katanya juga. Jadi ketika saya tanya, Dedek kangen nggak ke sekolah lagi ketemu teman-temannya? Kangen banget. Kenapa? Mama galak. Iya.